Halo para kaum ibu, pecinta Boku no Pico yang ada di seluruh penjuru Nusantara. Seperti apa yang ada pada judul video kali ini, Mimin bakal kasih rekomendasi anime lagi guys, dimana sang karakter utama, karena suatu alasan tertentu, dia menyembunyikan kekuatannya atau ia diremehkan. Padahal sebenarnya ia mempunyai kekuatan asli yang luar biasa guys. Entah ia menyembunyikan kekuatannya karena tidak ingin melukai orang terdekat, atau karena suatu alasan tertentu guys. Gak usah banyak bacot lagi, langsung aja kita menuju ke listnya. Grisaya no Kajitsu. Yuji Kasami adalah murid pindahan yang baru saja diterima di Akademi Mihama. Dia ingin menjalani kehidupan sekolah menengah biasa, tetapi mimpinya ini mungkin tidak akan terwujud dalam waktu dekat karena Akademi Mihama justru sebaliknya. Hanya terdiri dari kepala sekolah dan 5 siswa lainnya, yang semuanya perempuan. Yuji berkenalan dengan mereka masing-masing, menemukan lebih banyak tentang kepribadian mereka karena sosialisasi tidak bisa dihindari. Perlahan-lahan, dia mulai belajar tentang kebenaran di balik sekelompok kecil siswa yang masing-masing memiliki pengalaman traumatisnya sendiri, yang tersembunyi dari dunia. Bagaimana dia bisa menyelamatkan yang lain, sedangkan dia bahkan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Saiki Kusuo no Shinan. Bagi kebanyakan orang, kemampuan psikis mungkin tampak seperti berkah, tapi tidak untuk Kusuo Saiki. Bagaimanapun, ini tidak bisa jauh dari kebenaran. Diberkahi dengan berbagai macam kemampuan supernatural, mulai dari telepati hingga penglihatan X-ray, ia menemukan apa yang disebut berkah ini hanyalah kutukan. Karena semua ketidaknyamanan yang disebabkan oleh kekuatannya terus-menerus menumpuk. Tujuan Kusuo adalah kehidupan biasa, di mana ketidaktahuan adalah kebahagiaan. Terpaksa menghadapi kegilaan orang-orang di sekitarnya, Kusuo belajar bahwa kehidupan biasa yang dia perjuangkan jauh lebih sulit untuk dicapai daripada yang diharapkan. Anime yang satu ini digarap oleh studio JC Staff dan rilis pada musim summer 2016. Ao no Exorcist. Manusia dan iblis adalah dua sisi mata uang yang sama, seperti Asia dan Genma di dunia mereka masing-masing. Satu-satunya cara untuk melakukan perjalanan antar alam adalah melalui kepemilikan, seperti dalam cerita hantu. Ao no Exorcist mengikuti Rin Okumura yang tampak seperti remaja biasa yang agak merepotkan, sampai suatu hari dia disergap oleh iblis. Dunianya terbalik ketika dia menemukan bahwa dia sebenarnya adalah putra setan. Dan ayah iblisnya ingin dia kembali sehingga mereka dapat menaklukkan Asia bersama. Karena tidak ingin bergabung dengan Raja Genma, Rin memutuskan untuk memulai kepelatihan menjadi seorang pengusir setan, agar ia dapat berjuang membela Asia bersama saudaranya Yukio. Godbreaker. Setelah menyaksikan orang-orang terbakar dalam api biru saat dalam perjalanan pulang dengan bus, Sakura Koji memanggil polisi untuk membawa pembunuh mereka ke pengadilan hanya untuk menemukan bahwa tidak ada bukti yang tersisa. Namun, semua keraguannya tentang apa yang dia lihat menghilang ketika keesokan harinya. Siswa pindahan baru Rei Ogami bergabung dengan kelasnya. Dia adalah anak laki-laki yang dia lihat melakukan pembunuhan dengan darah dingin. Tak lama kemudian, dia mengetahui sifat aslinya sebagai pemecah kode, atau orang yang tidak ada. Yang mengejutkan Sakura, Rei dipersenjatai dengan kekuatan misterius, mencari keadilan sesuai dengan prinsip mata ganti mata. Bertekad untuk membawa Rei ke jalan yang benar, Sakura tetap dekat dengannya, dengan harapan bisa menebusnya dari jalan sebelum orang lain terluka. Full Metal Panic. Kali ini ada anime yang bertemakan mecha militer guys. Menceritakan Sagara Sosuke, seorang ahli militer berusia 17 tahun yang bekerja untuk organisasi rahasia Mithril.
Dia diberi misi untuk melindungi Chidori Kaname, yang merupakan calon Whisper. Bagi dirinya yang dibesarkan di medan perang, tugas untuk melindungi Kaname merupakan hal yang biasa baginya. Namun, justru yang membuatnya repot ketika ia harus beradaptasi dengan kehidupan normal sebagai seorang anak sekolahan untuk melindungi Kaname, guys. Chrome Salad Regios. Dalam dunia pasca apokaliptik yang dibanjiri dengan binatang bermutasi yang disebut limbekon atau monster kotoran, umat manusia dipaksa untuk tinggal di kota-kota besar yang bergerak yang disebut Regios dan belajar menggunakan senjata khusus yang disebut DT, serta memanfaatkan kekuatan Kei untuk mempertahankan diri. Di Akademi City of Zwelny, Laifon Al-Saif berharap untuk memulai hidup baru dan melupakan masa lalunya. Namun, masa lalunya telah menarik perhatian Karian Laos, ketua OSIS manipulatif, dan Nina Ontolk, seorang siswa seni militer, serta Kapten Laos Peleton Seni Militer ke-17, yang langsung mengenali kemampuannya dan memutuskan bahwa dia adalah kandidat yang tepat untuk bergabung dengan kelompoknya. Namun, dengan masa lalu rahasia dan kekuatan yang tidak diketahui di luar normal, Laifon mungkin tidak menerimanya. Mahoka Koko Nore Tousei. Kalian pasti sudah nggak asing lagi sama anime yang satu ini, guys. Mengambil latar belakang cerita di mana sihir bukanlah cerita dongeng semata, dan sudah ada selama ratusan tahun silam. Dua bersaudara, Shiba Tatsuya dan Shiba Miyuki, yang mempersiapkan diri untuk memulai studi mereka di sebuah sekolah SMA yang identik dengan kekuatan sihir. Setelah mereka masuk pada tingkatan akademik yang berbeda, membuat kehidupan sekolah yang damai menjadi kacau balau. Anime yang satu ini wajib banget kalian tonton, guys. Tears to Tiara. Saat Kekaisaran Suci naik kekuasaan, tanah tetangga mulai secara bertahap jatuh di bawah kekuasaannya. Penaklukan kekaisaran akhirnya mencapai pulau kecil Erin, rumah bagi suku Gael. Di sana, seorang pendeta bernama Rhiannon diculik untuk dipersembahkan sebagai korban hidup kepada Raja Iblis Aron, seorang jahat yang dikabarkan telah menyebabkan kehancuran yang tak terhitung di masa lalu. Kakak Rhiannon, prajurit pertama Arthur, menyelamatkannya ketika Aron tiba-tiba muncul di hadapan mereka sebagai pria berambut abu-abu yang tampan. Menyembunyikan identitas aslinya dan tetap penuh teka-teki, Aron menjanjikan kekuatan dan kepemimpinannya untuk tujuan suku, dan bergabung dengan Arthur. Rhiannon dan teman-teman mereka gembira saat mereka bisa bertarung kembali melawan kekaisaran, sambil mengungkap rahasia gelap tanah di sepanjang jalan. Classroom of the Elite. Bercerita tentang karakter yang gue banget nih, guys, bernama Ayano Koji Kiyotaka. Ia hanya ingin menjalani kehidupan sekolah yang biasa. Pada saat ujian masuk sekolah, ia sengaja menjawab soal sehingga semua nilai dari seluruh mata pelajaran hanya 50. Dan ia ditempatkan di kelas D, kelas buangan, guys. Emang gue banget nih, guys. Tapi kalau yang lu banget itu Pico, guys, cocok banget disamain sama kalian, guys. Berlatar belakang cerita di SMA Kodo Ikosei, sekolah bergengsi dengan fasilitas terbaik, di mana hampir 100% muridnya diterima di universitas atau perusahaan. Para murid memiliki kebebasan dalam berpenampilan atau bergaya sesuka mereka. Meskipun sekolah ini terlihat seperti surga bagi para muridnya, namun pada kenyataannya hanya murid paling unggul lah yang diperlakukan dengan baik. Mob Psycho 100. Anime Mob Psycho 100 ini bercerita tentang seorang bernama Mob yang tidak dirasakan kehadirannya. Dia sebenarnya adalah seorang esper yang kuat dengan kekuatan psikis yang luar biasa. Agar tidak kehilangan kendali, dia menjalani kehidupan di bawah belenggu emosional. Mob bekerja sebagai asisten penipu dan ingin menjalani kehidupan normal seperti orang-orang di sekitarnya. Dengan kekuatannya, mengancam untuk menembus batasnya, guys.
Nah guys, itulah tadi beberapa anime di mana sang karakter utama menyembunyikan kekuatannya atau diremehkan guys. Padahal sebenarnya memiliki kekuatan yang luar biasa. Perbanyak nonton anime, jangan cuma nonton hentai doang guys. Ntar kalian malah jadi atlet olahraga 5 jari yang handal guys. Gue Mimin Wanime Don't Care pamit undur diri, see you di next video.